Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mana-mana? Alhamdulillah. Makan? Sudah. Baik. Ada yang masuknya tuh? Ada masalah. Siapa ya? Rangga. Rangga. Mana nih? Yang tahu Pak saya. Sakit lebih. Ya sudah aja yang ini. Mudah-mudahan sakit itu kata. Yang lainnya? Semuanya kan? Alhamdulillah. Jadi kita lagi kita ini. Oke. Baik. Mungkin kita udah bahas minggu lalu juga nih. Tentang hukum bacaan mati tanwin dan qalqalah. Cuma hukumnya tidak sampai lengkap maksudnya. Jadi Bapak untuk melanjutkan akan dibahas minggu lalu. Sebelum kita masuk ke pelajaran, tadi sama-sama kita membaca doa. Silakan pimpin ketua kelas. Sebelum pembelajaran mulai, doa selesai. Baik, langsung kita masuk ke materi ya. Hukum bacaan mati tanwin dan qalqalah. Disebut apa ya hukum bacaan tentang nun mati tanwin dan qalqalah? Ada ya? Garis besar lagi. Sebelum masuk ke hukum bacaan nun mati ada yang namanya hukum asalnya, hukum umumnya. Yang disebut dalam hukum tajwid. Tajwid. Tahu tajwid? Tahu. Tapi ya, hukum dalam bacaan Quran. Yang lain? Dan tahu ya. Masya Allah ya, bagus ya. Siapa namanya? Robi. Ya, bagus Robi. Hukum cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini disebut dengan hukum tajwid. Pada saat itu Bapak ajarkan tentang hukum bacaan mati tanwin dan qalqalah ya. Langsung aja kita yang selanjutnya ya. Tugas saya luas ya. Pengertian tanwin. Detailnya ya. Tanwin yang dimaksud dalam tanwin adalah nun mati yang ada pada akhir kalimat isim di dalam melafazkan atau menyuarakan tapi bukan di dalam tulisannya. Jadi dalam tanwin hanya bentuk pelafazan atau menyuarakan, bukan dalam bentuk tulisannya. Jadi suaranya atau cara melafazkan yang beda dalam tulisannya. Akhirnya ada pembagian hukum dan mati dan tanwin. Oh, tidak bisa jawab kan? Dinding. Iya. Ada pembagiannya hukum dan mati dan tanwin. Ada perbedaannya. Ada pembagiannya. Kalau hukum bacaan nun mati dan tanwinnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya idhar. Nah, kalian ada namanya ada bawah atau baca. Kenapa? Garis? Yang di garis saya dapat. Itu dinding. Oh, dinding. Dinding dan sedikit garis. Yang kedua ada namanya idgham. Yang ketiga ada namanya idgham. Yang keempat ada namanya pertama tadi izhar, kedua idgham, ketiga ikhfa, keempat ikhfa. Ikhfa ya. Jadi ada yang 4 hukum bacaan mati dan tanwin. Selanjutnya ya. Oke, izhar. Dah tahu apa itu namanya izhar? Dah tahu.
baca saja. Iya, izhar ya, artinya jelas. Atau kita ambil garis tengahnya atau ambil intinya. Izhar artinya jelas dan terang. Ada berarti ada. Jadi kalau tanwin, hukum bacaan tanwin mengenai dengan hukum bacaan izhar, dia ada pembagian hurufnya gitu. Apabila nun nanti ada tanwin bertemu dalam huruf alif, misalkan hukum nanti ada tanwin bertemu huruf hamzah, misalkan ya, misalkan. Jadi di dalam hukum bacaan izhar ada pembagian hurufnya, yaitu ada 6 huruf. Yang pertama ada hamzah, nampak hamzah. Yang kedua ada namanya ha, bukan ha tapi ha. Yang kedua ada dia ada namanya ain, ain. Yang keempat ada ha, beda ha. Yang kelima ada ho, yang keenam ada ho. Dinamakan lagi, ada namanya izhar lagi. Karena 6 huruf ya, 6 huruf tersebut ya, keluarnya dari tenggorokan, dan tenggorokan. Jadi kalau dari tenggorokan ini cara bacanya disebut halqi. Karena 6 huruf tersebut ya, tempat keluarnya berada di tenggorokan. Lanjut ya. Ada kaidah izhar lagi. Jika ada kalimat yang bertemu dengan salah satu yang ada dinamakan yang tadi itu menukik huruf yang 6 tersebut, maka harus dibaca dengan suara terang atau jelas. Jadi usaha dalam berbentuk sama, usaha kayak apa namanya, memasukkan ke dalam, tapi jelas namanya. Sudah kita langsung ke contoh kalimatnya. Bisa memegang HP-nya anak-anak? Bisa memegang HP. Dengarkan Bapak jelaskan Bapak. Setelah itu Bapak ini tenang. Jelaskan. Nanti kameranya. Yang pertama ada kalimat sami'un. Makanya dua nun nanti bertemu huruf ha. Ha termasuk hukum bacaan izhar. Termasuk huruf dari hukum bacaan izhar. Yang ketiga minhum. Min nun nanti bertemu huruf ha. Jadi bacanya jelas kan? Minhum dan minhum jelas. Man amana, bacanya kan man amana, jelas. Paham ke? Paham. Kalau tak paham secara jelas. Kalau nanti Bapak buatin contoh ya, contoh soal, silakan nanti diperhatikan waktu Bapak jelaskannya. Gitu Pak. Silakan. Wah iya. Dan nampak ya? Dan nampak di sini. Oke, baik. Dah paham ya? Dah tahu itu kamu apa? Maksudnya pengertiannya? Itu kan? Tahu. Ya baik, jelaskan ya. Itu kan menurut bahasa. Maksud arti itu kamu ya? Artinya memasukkan. Memasukkan. Menurut secara istilah itu kan ya artinya bertemunya huruf yang mati dengan huruf yang hidup. Sehingga ketika dibaca akan serupa dengan huruf yang bertasydid. Ya cara bacanya. Jadi huruf yang mati dengan huruf yang hidup ya bertemu. Senang ingat. Berdekatan ya, berdekatan. Di idgham kedua dibagi menjadi dua. Ada namanya idgham bi gunnah
Ada juga tadi idgham bila guna. Lanjut ya. Dan mengetahui arti idgham bila guna dengan idgham bila guna. Oke. Baik. Idgham bila guna yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf. Yang pertama namanya huruf ajas ya, huruf waw. Yang kedua ada huruf mim, mim. Yang ketiga huruf nun. Yang keempat huruf ya. Jadi apabila nun mati bertemu huruf tersebut, huruf keempat akan menghasilkan bunyi yang masuk. Gimana ya bunyi yang masuk? Ada cara bacanya. Masuk ke cara bacanya. Cara bacanya yang pertama, nun mati dan tanwin dimasukkan ke huruf yang kedua yang disertai dengung atau brengenge. Brengenge apa dia? Ya tak tahu apa ya. Brengenge. Oke, lanjutlah kita untuk ke cara pembacaannya ya. Idgham artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Bimuna artinya disertai dengan suara dengung. Bimuna artinya dengung disertai dengung. Kalau bila guna tidak disertai dengung. Ini ya. Tuh. Selanjutnya. Hitqatun nafir lakum. Hitqatun itu tanwin bertemu na, kan? Nah, jadi dia caranya memasukkan di situ. Tun nafir, ada dengar sikit. Tun nafir lakum udah. Hitqatun nafir lakum udah. Coba ya bacanya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Nampak ya di sana? Tak nampak? Ini. Bawa ke dalam ya. Kita pulang. Tak nampak ya? Oh, dalam mati. Itu yang ini. Hitqatun. Coba kita baca. Hitqatun nafir lakum ya. Hitqatun nafir lakum. Kita baca sama-sama. Hitqatun nafir lakum. Ya. Paham? Selanjutnya, lanjutnya sedikitnya ke. Ada namanya idgham tanpa dengung. Belum ya? Saya lupa ada. Kalau di bila guna dia hanya dua huruf enam. Ada huruf ro, itu huruf ini ro sampai lam dan kenapa tadi ya? Dan ro dan lam. Ada dua hurufnya. Idgham bila guna. Jadi tanpa dengung. Dimasukkan sama juga kuncinya tadi. Idghamnya dimasukkan ke huruf selanjutnya untuk. Apabila tanwin atau nun mati bersama huruf jadi langsung masuk ke situ. Jadi huruf tasdid juga ya. Kita lanjut ke cara bacanya ini. Bila guna tanpa dengung ya. Disitu ada yubayyin lakum. Yubayyin, tapi untuk dihilangkan dan dianggap. Jadi langsung nyambut ke lamnya. Yubayyin lakum. Kita baca sama-sama
kegunaan yang disebut dalam bilangan. Ya bedanya bila dan bihu. Bila, bilahu dalam bihu. Belum dalam paham itu? Paham. Baik, selanjutnya iqlab. Hukum bacaan selanjutnya yang namanya iqlab. Iqlab artinya menurut bahasa yaitu membalik atau menukar. Jadi secara bahasa iqlab tersendiri mempunyai arti membalik atau menukar. Sedangkan menurut istilah menyediakan huruf pada tempatnya. Pada tempatnya huruf yang lain disertai dengan gunnah. Apabila ada dengan mati bertemu dengan huruf ba. Jadi hanya singgung katanya. Kalau dibentuk namanya huruf ba. Ba. Ini hanya segi huruf hanya huruf ba juga. Jadi apabila dengan mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, jadi berubah atau diganti atau ditukar menjadi huruf mim, suara mim. Suara mim. Hurufnya tidak berubah tapi suaranya berubah menjadi mim. Paham? Paham. Terus kita langsung ke cara bacanya. Ini contohnya. Jelas sekarang ya? Baik. Sami'un basirun. Juga kita tadi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sami'un basirun. Lagi. Sami'un basirun. Nah, jadi on dari itu yang awalnya dari on dan tanwin domain bertemu huruf ba jadi berubah. Cara bacanya bukan lagi on tapi basirun. Itulah membalik atau menukar. Jadi kita ganti, kita tukar tadi yang tanwin itu yang ada bunyi bacaannya on berubah menjadi om. Paham betul? Paham. Jadi selanjutnya ini kita lalu bersama saja minimal. Oke, hukum selanjutnya yaitu ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan, sama-sama, dan jelas. Kayak dan jelas lah ngomong ke, dan jelas. Ngolok, udah kita baca itu hukum bacaan, cara baca Al-Quran tadi. Kita harus ada tata caranya. Jadi ikhfa artinya menyamarkan dan membunyikan bunyi nun nanti ada tanwin. Maksudnya bunyi nun nanti ada tanwin kalau dibaca sama-sama antara jelas dan dengung. Serta cara membacanya ditahan sejenak. Tahan sejenak. Biasa kalau cara baca ditahan selama 2 rakaat ya. Agak singkat ya. Hanya sedikit kan ya ditahan sejenak. Serta cara hukum bacaan tersebutnya disebut ikhfa apabila mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Ingat tidak di hurufnya yang di izhar? Ada berapa izhar hurufnya? 6. Yang di idgham di guna ada? Di guna. 4. Di idgham di guna? 2. Oke, baik. Udah paham ikhfa? Sudah paham? Nah, jadi ikhfa itu hurufnya diperberat huruf. Nah, jadi diperberat huruf. Bacanya pun sama-sama. Contohnya ini Quran surah Al-Falaq dengan Quran surah Al-Lahab ayat 3. Kalau surah Al-Falaq ya itu. Lanjutnya. Ada yang berkurang selanjutnya. Oke. Kolkolah ya.
Artinya bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul ya. Jadi cara bacanya itu dipantulkan apabila bertemu dengan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5. Ada ba, ada yang 6, ada jim, ada dal, ada ta, ada qa. Jadi kalau cara menghafalkannya biar cepat hafalnya dibaca baju di toko. Gini cara supaya kita cepat hafal. Maksudnya baju di toko, baju di toko. Saya menurut bahasa artinya yang gerak. Artinya menurut bahasa qalqalah artinya gerak. Sedangkan untuk istilah adalah bunyi huruf yang memantul bila ia mati atau dimatikan atau suara kembali dengan bunyi rangka. Pengertian qalqalah secara lugas artinya memantul atau membalut. Kayak mantul ya. Secara istilah qalqalahnya adalah memantulkan atau mengucapkan huruf dengan membalikkan kembali sehingga terdengar seperti pantulan. Ya caranya kayak gimana? Nanti kita coba contohnya langsung ya. Contohnya langsung. Oke, langsung kita ke contohnya. Di dalam pembacaan atau pembacaan qalqalah itu dibagi menjadi 2 ya. Ada qalqalah kubra atau besar. Kayak namanya qalqalah sugro. Kayak kiamat kubra dan sugro. Kubra itu besar, kiamat besar hancur seperti itu. Sugro kan kematian. Itu juga dalam qalqalah. Ada namanya qalqalah kubra atau besar. Jadi cara bacanya itu pantulannya itu kuat. Pantulannya itu kuat, suara pantulannya kuat. Di mana letaknya? Letaknya ya di akhir. Di akhir kalimat. Dia nak dimatikan atau memang mati. Apabila di akhir, jadi cara bacanya itu kuat. Kita coba langsung contohnya. Ini. Kita di dalam Quran surah Al-Falaq ya. Ayat 1 sampai 2 ada qalqalah ini. Jadi kita baca sama-sama Quran surah Al-Falaq ayat 1. Apa lagi? Apa? Baik kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang tebal. Lanjut yang kedua. Yang kedua 1, 2, 3. Min syarri ma khalaq. Tebal. Kuat keterangannya. Ya. Udah. Falaq. Cuma bersaing yang mungkin. Bersaing yang lain. Untuk qalqalah kubra. Tapi jangan tuh. Itu kan ada pembedanya. Depo, berubah, jin dan dal. Mungkin paham kan nih? Tadi nanti kan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Yang mana cara bacanya itu apabila bertemu dengan huruf qalqalah. Letaknya di mana? Di tengah-tengah. Kalau sugro tadi letaknya di akhir, kalau sugro letaknya di tengah. Ya. Cara bacanya pantulnya tidak terlalu kuat atau pelan. Pantulnya sepalan dan kuat. Coba kita baca ya. Jadi dalam video itu ada di tengah sekolah. Itu kan bacanya yad'un, bukan yad, tapi yad'un. Bukan ada yad'un, yad,
Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya daun tinggi. Ya jalan tinggi. Ya burun tinggi. Ya somaun tinggi. Ya pomun. Jadi tak terlalu pelan. Pelan. Harus itulah hukum bacaan yang ada di Al-Quran. Itu ada sebagian ini masih banyak ya hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Itu hanya dasarnya. Jangan itu bapak yang jadi materi. Yang bapak maukan setelah anak-anak sudah belajar tentang hukum bacaan ya, supaya nanti jangan baca Al-Quran yang mantap. Jangan baca Al-Quran itu mantap. Apabila cara baca Al-Quran ini adalah betul, cara baca hurufnya yang salah, nanti dia akan mengubah arti. Jadi bahasa Indonesia beda jauh. Kalau kita O, ada orang pakai O, dalam pakai kaya sama aja kan. Kalau di sini tak beda jauh lah, beda 360 derajat. Jadi kalau anak-anak sebenarnya bagian itu harapkan tahu. Nanti kita akan dalam baca Al-Quran di rumahnya masing-masing. Baik, mungkin sudah malam dengan penjelas. Untuk menggunakannya, menggunakan Bapak Sekretariat untuk anak-anak semuanya. Jadi Bapak harap kerjakan sama dengan Robi sebagai benar-benar kerjakan tugasnya. Malas. Oke, harus dia ya. Anak-anak ini belajar di rumah ya. Dengan dia kan tetap belajar mesti kan nih. Dengan tulis, Jadi Bapak minta hukum bacaan itu tolong dicari di dalam Al-Quran. Hukum bacaan kan sebenarnya ada 6, ada 5. Yang dari yang kita baca sekarang ini 5. Ada ikhlas, izhar, ikhfa, idgham. Idgham kan ada 2 dengan qalqalah. Qalqalah 2. Jadi hitung sebenarnya ada 7 ya. 7 pembacaan yang ada di dalam Al-Quran. Tolong dicari hurufnya. Minimal 5 dalam segi hukum. Dalam satu hukum. Oke. Kemudian yang tidak masuk lingkaran ini, yang masuk lingkaran ini. Ini kita cukupkanlah teman kita pada yang laptop. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.